Semua itu adalah untuk perubahan. Siapapun yang ingin berubah, ya pasti ingin menuju ke kebaikan gitu. Sekecil apapun perubahan itu tetap harus diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, balik lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Bersama dengan saya Ririn Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 2021-2022. Nah, sama seperti episode-episode sebelumnya yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif, kali ini kita juga sudah kedatangan tamu inspiratif tentunya. Langsung saja nggak usah lama-lama lagi, kita sambut Bapak Joko Edi Purwanto selaku Kepala Bidang SMA Kementerian Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. selalu sehat begitu ya Pak? Harus pasti. Yang utama harus sehat dulu, dan semangat. Ya, sehat dan semangat itu yang pertama begitu Pak? Iya, betul. Oke, sebagai informasi dan ingin konfirmasi sekali lagi Pak, bahwasannya Bapak Joko ini merupakan guru di SMA Plus Negeri 17 Palembang dari awal Jubel berdiri, benar Pak? Betul, iya. Dan pernah menjadi Kepala Perpustakaan SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, benar Pak? Betul. Oke, wah kita kedatangan tamu yang sangat spesial berarti hari ini Sobat Jubel. Iya. Nah, kesan Bapak ketika kembali lagi ke 17 dengan 17 yang baru, bagaimana pandangan Bapak? Yang pasti sangat memuaskan gitu ya, yang pertama karena pada saat saya menjadi kepala perpustakaan di sini, sarana dan prasarananya masih sangat minim sekali gitu ya. Jadi begitu saya kembali lagi ke sini, ternyata sudah jauh berubah dengan sarana dan fasilitas yang sangat memadai gitu ya. Oleh karena itu kalau nanti ke depan ini diikutkan kembali dalam lomba perpustakaan gitu ya, mudah-mudahan akan menjadikan perpustakaan yang terbaik lagi gitu ya. Kemarin akreditasi rasanya juga sudah sangat baik gitu ya. Gitu. Oke, baik. Hal apa sih Pak yang paling dirindukan dari 17 setelah sekian lama tidak ada di 17 nih Pak? Ya, yang pasti kami rindu dengan proses pembelajaran yang pada saat itu dengan moving class-nya begitu ya. Mungkin sekarang sudah tidak lagi barangkali ya, karena mungkin keterbatasan jumlah kelas atau ruangan dengan jumlah peserta didik, rombongan belajar yang mungkin sangat banyak sehingga menjadikan batas begitu. Tapi sebenarnya dengan kurikulum Merdeka ini anak-anak atau bahkan sekolah itu kan diberi kebebasan tidak harus berada di dalam ruangan saja sebenarnya. Dia kan boleh juga belajar di luar kelas begitu. Yang penting menarik, dia juga bisa mengikuti materi pembelajarannya tanpa batas ruang dan waktu begitu. Oke, baik. Lalu Pak, melihat perpustakaan 17 yang dulu dan sekarang kan jauh berbeda Pak. Sekarang sudah punya podcast, alhamdulillah. Sudah punya Jubel TV di YouTube SMA 17. Lalu ruang audio visualnya sekarang sudah alhamdulillah semakin bagus, semakin meningkat jauh lebih baik lagi gitu Pak. Nah, itu pandangan Bapak sekarang bagaimana mengenai kemajuan 17? Luar biasa sekali gitu ya. Dengan kemajuan yang sangat pesat di SMA 17 ini gitu ya. Saya juga terkejut gitu ya. Dulu kan yang main dulu pasti sarana prasarana jelas belum selengkap ini begitu ya. Dan yang paling mengejutkan ya inilah ruang ini begitu. Ruang podcast gitu ya. Kalau dulu jelas belum ada begitu. Yang pasti sukses lah gitu ya untuk SMA 17 begitu ya. Jadi selama saya tinggalkan ternyata kemajuan dan perkembangannya juga bagus. Semakin baik lagi. Iya, pesat gitu ya. Oke, baik. Setelah Bapak pindah dari 17 yang tercinta ini, itu boleh diceritakan Pak bagaimana Bapak selanjutnya sehingga sekarang menjadi Kepala Bidang SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan gitu Pak? Ya pasti kalau tahun 97 pada saat itu namanya kan masa perjuangan gitu ya. Jadi dari tahun 97 membuka sekolah sehingga menjadi sekolah unggulan yang betul-betul unggul pada zaman itu begitu ya. Nah kemudian ya yang namanya kita kan ingin maju juga
Karena dulu pernah juga jadi wakil kurikulum, pernah juga, kemudian jadi guru lagi, kemudian ikut tes calon kepala sekolah, kemudian lulus dengan peringkat 10 gitu ya. Tapi darinya gitu ya, dari 360-an begitu. Jadi tidak bodoh amat begitu barangkali ya. Kemudian pertama kali jadi kepala sekolah SMP 20. Ya zamannya Pak Reja juga gitu ya. Waktu itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang itu Pak Reja. Saya dilantik jadi kepala sekolah SMP 20, kemudian 3 tahun berikutnya saya dilantik sebagai kepala sekolah SMA 21. 1 tahun berikutnya saya dilantik sebagai kepala sekolah SMA 11 begitu ya. Dan pada akhirnya tahun 2020 saya dilantik sebagai kepala bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, terakhir kemarin bulan September saya dilantik sebagai kepala bidang SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini semua sebenarnya sudah saya lalui semua, mulai dari guru, wakil kepala sekolah, kemudian kepala sekolah, kemudian jadi memang kalau kasih belum itu ya, karena mungkin kesempatan itu langsung pada kepala bidang gitu. Ini kira-kira. Oke, baik. Nah, Pak, sebagai kepala bidang SMA ini kalau boleh tahu tugas dan wewenangnya itu apa saja, Pak? Yang pasti kita harus mengetahui tentang khususnya yaitu bidang SMA gitu ya, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, begitu, tentang peserta didiknya itu masih tetap sama gitu ya. Dan yang paling banyak itu berada di lapangan karena motor penggeraknya itu tetap berada di lapangan, yaitu ujung tombak ada di sekolah begitu. Jadi sama, kita punya kebijakan tentang kurikulum misalnya dari pusat ada kurikulum merdeka, maka diterapkan juga ke tingkat sekolah juga harus sama gitu. Oke, berbicara tentang kurikulum merdeka yang Bapak sebutkan tadi. Sekarang kan saat ini sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah, terutama di SMA Pusdikti 17 Palembang. Saat ini kan peserta didik kelas 10 kan sudah menjalani kurikulum merdeka belajar begitu, Pak. Nah, itu pandangan Bapak mengenai kurikulum ini bagaimana? Apakah lebih baik dari kurikulum K13 sebelumnya? Ya, apapun yang namanya perubahan pasti menuju ke yang Kebaikan, baik gitu ya. Jadi perubahan itu pasti akan membawa yang baik. Apapun namanya, dari kurikulum 13 kemudian sekarang kurikulum merdeka, padahal sebenarnya kan di sana kan ada ya, mungkin mandiri belajar kan begitu, atau mandiri berbagi gitu ya, karena kan tidak semua sekolah masuk ke kategori program sekolah penggerak begitu kan. Nah, namun kan di sana ada link yang bisa dia masuki, yaitu link pembelajaran gitu ya, atau kelompok belajar gitu. Nah, di sana kita diwajibkan juga untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, juga masuklah ke implementasi kurikulumnya sendiri gitu ya, kurikulum Merdeka Belajar. Jadi semua itu adalah untuk perubahan. Siapapun yang ingin berubah, ya pasti ingin menuju ke kebaikan gitu. Sekecil apapun perubahan itu tetap harus diikuti. Oleh karena itu ya sekali lagi apa istilahnya itu, pemahaman gitu ya, baik guru, siswa maupun kepala sekolah harus tetap mengikuti perubahan yang ada gitu. Sekecil apapun gitu, harus berubah gitu. Dan intinya segala perubahan yang dicanangkan oleh pemerintah itu kan tidak semena-mena dilangsungkan begitu, Pak. Pasti sudah melalui berbagai pertimbangan begitu ya, Pak. Oke, selanjutnya nih, Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan dan menyinggung soal sekolah penggerak. Sebenarnya bagaimana sih, Pak, implementasi sekolah penggerak yang baik begitu, Pak? Tergantung dari pemahaman Bapak Ibu gurunya juga, atau khususnya kepala sekolahnya gitu ya. Karena di sana ada, kalau sekolah penggerak pasti otomatis kepala sekolahnya sekolah penggerak gitu. Juga, gitu. Karena motor penggeraknya adalah kepala sekolah begitu. Jadi makanya di sana kan pemerintah yang sekolah yang sudah lulus sebagai sekolah penggerak, baik tahap pertama, kedua maupun ketiga gitu ya, dia pasti diberi dana gitu, namanya pos kinerja begitu. Dengan dana itu apa yang akan dilakukan oleh seorang kepala sekolah terhadap sekolah itu gitu. Maka ada yang memahaminya apakah mau lari ke entrepreneur atau ke proyek-proyek yang lain begitu. Contoh SMA 1 mana itu Ranto Bayur gitu. Dia mendapatkan dana bos kinerja, dia terapkan ke bengkel misalnya ternak lele ataupun jamur begitu. Jadi mereka larinya ke situ. Jadi dengan harapan anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau ke perguruan tinggi, dia bisa lari ke hidup gitu. Jadi sudah dibekali dengan bekal kehidupan gitu.
Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih rasanya menjadikan seorang kepala bidang SMA? Pasti melalui berbagai tantangan Pak. Cara mengurus anak SMA yang masih lebih labil begitu Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit tantangan yang lumayan berat yang Bapak hadapi begitu. Iya, namanya dalam tugas atau dalam hidup ini tantangan itu pasti selalu ada, Iya, gitu ya. betul Tapi sekali Pak. dengan tantangan itu menjadikan itu sebagai pembelajaran. Kalau ada tantangan jangan dihindari, gitu ya. Nah, tantangan kalau dalam dunia pendidikan kan pasti berhadapan dengan manusia, ya otomatis juga. Misalnya di sana kan ada kepala sekolah, ada bapak ibu guru, ada juga siswa. Kepala sekolahnya juga dituntut untuk baik misalnya, tapi kalau sebenarnya kepala sekolahnya sendiri juga tidak mengetahui atau tidak memahami manajerial, maka dia juga tidak akan bisa mengatur bapak ibu gurunya begitu. Di sekolah yang bagus itu kan prosesnya gitu kan. Kalau anak masuk dengan angka 8, jangan sampai anak keluar lagi dengan angka 8 begitu. Otomatis kepala sekolah harus mencari cara gimana sih caranya agar anak itu bisa keluar angka 9 atau bahkan 10 gitu. Kembali lagi kepada guru, bagaimana guru memproses begitu. Itu juga sebenarnya merupakan satu tantangan ataupun kendala begitu. Oke, jadi pada intinya kepala sekolah ini memegang kendali penuh Harus. sebagai pimpinan di sekolah begitu ya Pak. Betul. Termasuk salah satu contohnya Kepala Sekolah 99 Iya, Palembang, iya, Ibu Ibu Pungki Pungki, yang sudah ya, betul. sangat baik Betul. mengerjakan tanggung jawabnya sehingga menjadikan SMA 17 semakin maju Ya, lagi. semakin maju harus cari lagi terobosan-terobosan yang lain gitu ya. Dulu pernah ada, misalnya sekarang udah ada lagi, kita adakan dengan pola yang baru begitu. Dulu pernah ada itu yang namanya temu kreatif gitu, se-Sumatera Selatan. Mereka kesini kumpul, dia mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kreativitas dari siswanya begitu. Setelah itu 2 kali pelaksanaan tenggelam sampai hari ini. Nah, itu cerita. Jadi intinya harus konsisten juga gitu ya Pak, tidak hanya sekali atau 2 kali saja begitu. Oke Pak, ngomong-ngomong soal itu tadi Pak, bagaimana sih Pak cara mempertahankan atau mengembangkan nama baik saat ini begitu Pak? Ya, kembali lagi yaitu pada visi yang pertama gitu ya, visi maupun misi yang ada di sekolah itu. Karena untuk merubah visi itu dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner begitu. Kalau dia sendiri tidak visioner, maka sekolah itu juga akan tenggelam. Nah, oleh karena itu tempatkanlah visi itu sebagai sesuatu cita-cita yang memang sangat tinggi begitu. Ya kalau itu tidak pasti akan tenggelam gitu ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih Pak, mengenai harapan Bapak tentang dunia pendidikan di Indonesia ke depannya. Dengan segala perubahan yang sudah diusung saat ini, apa sih harapan Bapak untuk dunia pendidikan? Yang pasti harapan ke depan pasti akan lebih baik daripada hari ini begitu ya. Dan juga yang akan datang jauh lebih baik daripada yang selanjutnya begitu. Yang pasti perubahan dan perubahan itu selalu dibutuhkan. Jangan lupa Bapak Ibu gurunya juga harus belajar dan belajar. Karena ilmu pengetahuan yang akan dihadapi ke depan itu bukannya ilmu pengetahuan yang istilahnya lama gitu ya. Jadi harus diupdate terus sampai akhir zaman begitu. Terutama zaman saat ini sudah semakin canggih ya Pak, dari komunikasi, informasi, dan juga dari komunikasi begitu ya Pak? Iya, kalau guru tidak atau kalau kita tidak mau belajar, ya kita akan tertinggal begitu, otomatis yang seperti itu. Terus jadi tidak bisa mengikuti zaman gitu ya Pak? Betul, harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Oke, sebelum mengakhiri podcast ini nih Pak, mungkin kan pasti ada pesan khusus untuk Jubel yang saat ini begitu Pak. Boleh silakan Pak. Ya baik. Khusus untuk SMA 17 ya, tolong dipertahankan dan ditingkatkan kembali begitu ya untuk prestasinya. Raihlah dan kejarlah sampai pada titik yang tertinggi begitu. Karena dulu pernah mencapai puncaknya yaitu per kelas atau ada satu kelas kedokteran itu dari SMA 17. Oleh karena itu jangan bosan dan jangan jenuh untuk belajar dan belajar. Seluruh warga sekolah harapan saya belajar. Anak itulah satu-satunya untuk menjadikan sekolah ini tetap eksis dan jauh lebih maju ke depannya. Inilah pesan saya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sekaligus jadi doa juga. Betul. Ya Pak untuk SMA 17. Ya, saya doakan seperti itu. Oke, baik. Sesuai dengan tajuk podcast ini nih Pak, Jubel Inspiratif. Mungkin boleh dong Pak dibagi mutu inspiratif yang bisa menginspirasi kami semua yang ada di sini Pak. Yang pasti semua warga sekolah ya, jangan lantas diam dan berhenti pada satu titik gitu ya, tapi kejarlah, raihlah
dan cita-citakanlah yang setinggi mungkin, karena itulah menjadikan motivasi kita untuk terus selalu maju. Oke, baik. Terakhir nih Pak, hari ini tepat sekali dengan tanggal 5 Oktober 2022. Jadi ini hari guru sedunia. Mungkin boleh dong Pak ucapannya untuk semua guru di Indonesia yang sudah berjasa mendidik generasi penerus bangsa, Pak. Ya, untuk Bapak Ibu guru khususnya di Indonesia gitu ya. Ya mari kita mengupdate ilmu pengetahuan gitu ya. Jangan sampai kita tertinggal atau bahkan dikalahkan oleh peserta didik kita sendiri. Dan jangan sampai juga Bapak Ibu guru tidak mengetahui, sementara anak-anak jauh lebih tahu duluan daripada kita. Oleh karena itu sekali lagi, mari Bapak Ibu guru, dengan momen ini kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita dengan cara belajar dan belajar. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Joko atas waktu dan kesempatannya sudah ngobrol-ngobrol sama saya Ririn Wijaya. Terima kasih juga sudah membagi cerita, membagi kesan dan pesannya untuk semua Sobat Jubel Inspiratif yang saat ini sedang menonton. Terima kasih juga kepada semua Sobat Jubel yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Nantikan terus podcast Jubel Inspiratif selanjutnya yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Joko, semoga selalu sehat, semoga karirnya juga selalu cemerlang gitu Pak, amin. Oke, terima kasih Sobat Jubel, belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.